Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Masih bersama dengan Kak Syamsul selaku pengajar matematika wajib untuk persiapan tes kemampuan akademik. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Baik rekan-rekan siswa se-Sulawesi Selatan, di pertemuan sebelumnya rekan-rekan sudah belajar terkait konsep-konsep dasar pecahan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan, serta konsep desimal, persen, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ataukah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Hari ini kita akan banyak fokus membahas beberapa tips and trik pengerjaan soal pecahan. Selain itu, nanti teman-teman akan banyak drilling soal. Kita lihat langsung di sini. Di soal nomor 6. Kalau kita lihat soalnya rekan-rekan, 7/33 dikalikan dengan 1023. Ataukah teman-teman juga boleh menuliskan 7 kemudian dikalikan dengan 1023 dibagi dengan 33. Cuman kalau kita lihat dari konteks soalnya, ini lumayan rumit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya kasih satu trik yang disebut dengan trik satuan. Ada yang masih ingat apa itu satuan? Betul, satuan itu adalah angka yang paling di belakang. Contoh, misalkan A. Ini A satuannya apa? 5. Ratusannya 5. Puluhannya 5, ratusannya adalah 1. 6 satuannya, kalau yang C 7, yang D adalah 8 dan yang E adalah 9. Artinya satuan ini adalah angka yang paling terakhir. Contohnya, sebelum masuk di soal ya, saya kasih dulu beberapa konsep-konsep sedikit. Misalkan gini, saya punya 2, 5, 6, 7, 8 dikalikan dengan 9, 8, 9, 9, 2. Kira-kira hasilnya apa? Anggap saja saya menuliskan 3 opsi. Ini opsinya saya buat-buat saja, opsinya salah, tetapi saya hanya ingin mengajarkan di mana tips and triknya menggunakan teknik satuan. Misalkan saya punya opsi A 28937. Kemudian opsi B 20996. Kemudian opsi C 20998. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Masih galau. Sekarang satuan, kita perhatikan satuannya. Oh, satuannya 25678, satuannya itu adalah 8. Oke. Kemudian 98992, satuannya adalah 2. Karena ini perkalian, maka artinya apa? 8 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 16. 16 satuannya apa? Satuannya adalah 6. Sehingga jawabannya adalah B. Kenapa, Kak? Coba lihat. Sendirinya di opsi B yang memiliki satuan 6. Kak, gimana kalau di alfa juga satuannya 6? Di Bravo juga satuannya 6. Di Charlie juga satuannya 6. Kalau sama semua satuannya, maka harus diselesaikan lagi untuk pecahan-pecahan atau angka-angka yang sebelumnya. Tapi rata-rata bisa kita temukan menggunakan konsep satuan. Dengan konsep seperti ini, maka soal nomor 6 sebenarnya sudah bisa teman-teman jawab. Kita lihat. Ya. 7 ya. Kemudian dibagi dengan 33 dikali dengan 1023. Satuannya apa? Satuannya adalah 7, betul tidak? Untuk yang ini. Kemudian 33 satuannya apa? 3. 1023 satuannya apa? 3. Kalau kita menggunakan konsep satuan, sehingga kita akan dapatkan bahwa satuan 7, oke, kemudian dikalikan dengan satuan 3, kemudian dibagi dengan satuan 3. Kira-kira seperti itu. 7 kali 3 ya. 7 kali 3 kan hasilnya berapa, teman-teman? 21. Kemudian dibagi dengan 3. 21 satuannya apa? 21 satuannya adalah 1. Ini satuannya 1 gitu ya. Ini satuannya adalah 3. Artinya apa? 3 dikalikan dengan satuan berapa yang menghasilkan 1. Kita perhatikan opsi. 3
opsi alfa satuannya adalah 5. Ya. Opsi alfa satuannya 5. Apakah 3 kali 5 satuannya 1? Salah, karena 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Satuannya adalah 5. Yang bravo, 3 kali 6, 18. Artinya satuannya adalah 8. Padahal yang diminta adalah 1. 3 kali 7, 21. Satuannya adalah 1. Ya udah, selesai. Maka jawabannya adalah 7. Kecuali teman-teman mungkin punya kekuatan untuk menyelesaikan angka-angka besar seperti ini, boleh. Karena kalau kita mau pakai pembulatan atau pendekatan ini juga soal agak rumit. Kenapa angkanya terlalu besar. Atau mungkin teman-teman boleh pakai satuan yang seperti ini. Misalnya gini. Kita pakai cara lain ya, cara kedua. Satuan 7 dikalikan dengan satuan 3 dibagi dengan satuan 3. Ini habis, berarti yang tersisa adalah 7. Ya udah, selesai. Ini satuan 7. Sehingga jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah Charlie. Ya. Jadi cukup menggunakan konsep satuan. Bisa ya teman-teman? Saya pikir jelas. Nanti kita akan bahas lagi beberapa tips and trick yang teman-teman boleh pakai. Tetapi yang perlu dipahami bahwa rekan-rekan tidak semua trik itu berlaku. Yang paling penting adalah bagaimana konsep-konsep yang teman-teman pahami itu menjadi sesuatu yang perlu diperdalam secara deep. Ya. Kenapa? Karena kalau konsep saja teman-teman tidak memahami, sulit untuk mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan lanjut di soal selanjutnya. Saya pikir ini aman ya. Nanti kita diskusikan ketika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan. Sekarang kita masuk di sini. Bagaimana dengan soal seperti ini? 36%. Ya. Dikalikan dengan 0,180. 36% dikalikan dengan 0,180. Saya akan jelaskan dulu menggunakan konsep. Yang kedua nanti saya akan jelaskan menggunakan trik. Yang pertama kita pakai konsep 36%. Ya. 36% artinya 36 ya, dibagi dengan 100. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 0,180. Artinya 180 kita bagi dengan 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena 3 angka di belakang koma. Angka 1, angka 8, dan angka 0. Kalau bentuknya sudah perkalian, ya memang harus dikali lurus antara pembilang dengan penyebut. Tetapi yang perlu teman-teman pahami harus disederhanakan terlebih dahulu. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada. Ini mati. Kan gitu ya. Ini tewas. Berarti yang tersisa apa? 36 dikalikan dengan 18 per 100 dikalikan dengan per 100 lagi. Apakah 18 dengan 100 bisa disederhanakan? Bisa. Masing-masing teman-teman boleh bagi 2. Ya. Apakah 36 dengan 100 bisa disederhanakan? Boleh. Mau dibagi 2? Boleh. Mau dibagi 4 juga? Boleh. Tetapi apakah kita harus menyederhanakan itu? Tidak perlu. Kenapa? Karena di penyebut ini sudah menunjukkan angka 00000. Artinya itu hanya menunjukkan angka di belakang koma. Tugas kita apa? Cukup mengalihkan antara 36 dikalikan dengan 18. Teman-teman tinggal kalikan 36 kali 18. Ya. 36 ya, dikali dengan 18 dibagi dengan 10.000. Ya. 36 kali 18 berapa teman-teman? Ya, coba dicakar. 36 kali 18. Ya, 6 kali 8. 48, ya kan? Simpan 4, ya. Kemudian 8 kali 3 24 tambah 4 28, ya. Kemudian 1 kali 6, teman-teman dapat berapa? 6. 1 kali 3 3. Ya. Tinggal dijumlahkan. Nanti teman-teman akan mendapatkan berapa hasilnya? 6, 4 dengan 8, ya. Ini beberapa konsep yang perlu kita jalankan. Hasilnya adalah 6, 4, 8. Karena dia 4 angka di belakang koma, maka teman-teman harus melihat di mana opsi yang memiliki 4 angka di belakang koma. Oke? Hasilnya apa teman-teman? Hasilnya adalah Charlie. 0,6804. Salah. Yang benar adalah delta. Ini salah, ini salah, ini salah. Bisa ya teman-teman? Kak, apakah ada cara lain? Ada. Kita bisa pakai cara lain. Disebut dengan konsep PDKT.
Ada yang disebut dengan konsep PDKT. Apa itu PDKT? Pernah dekat kemudian terabaikan? Bukan. PDKT itu adalah lebih kepada pendekatan. Atau teman-teman juga boleh memilih dengan konsep apa? Pembulatan. Oke? Dengan konsep pembulatan, pendekatan atau pembulatan. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini teman-teman. 36% dikali dengan 0,180. Caranya gimana? Cara yang paling cepatnya kalau teman-teman mau pahami adalah kapan penggunaan konsep PDKT ini adalah ketika opsi jawaban ya, opsinya jawaban itu jauh beda. Maksudnya gimana Kak jauh berbeda? Nah, teman-teman lihat di opsinya. Apakah misalkan opsi A 0,94, opsi B 0,84, opsi C 0,6, 0,06. Ya jauh berbeda. Yang menjadi konteks ketika opsinya yang mirip itu misalkan alfa 0,1, 2, B 0,13, C 0,14, D 0,15, E 0,16. Masing-masing kepalanya 1. Nah, itu yang agak rumit. Tapi ketika opsi jawabannya sudah jauh berbeda, kita sudah bisa menggunakan konsep PDKT. Sehingga ada yang bisa teman-teman abaikan. Apa yang bisa diabaikan? Sekarang kita lihat. Kita abaikan apa? Kita abaikan persennya. Abaikan apa? Persennya. Ya, teman-teman seperti itu. Abaikan persen. Kemudian apa lagi yang perlu diabaikan? Abaikan desimal. Apa lagi yang perlu diabaikan? Abaikan angka 0. Ya, sehingga sekarang kita lihat. Dari sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa karena opsi jawabannya jauh berbeda, sehingga soal nomor 7 ketika saya tuliskan kembali, yaitu 36% dikalikan dengan 0,180, ya 0,180, maka kita abaikan persennya. Saya buang persennya, saya buang nolnya, saya buang nolnya. Artinya apa? Yang tersisa hanya 36 dikalikan dengan 18. 36 dikalikan dengan 18 hasilnya berapa tadi? 6, 4, 8. Sehingga jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena sendirinya memiliki di konteks di belakangnya ya, dalam konteks satuan puluhan ratusannya adalah 6, 4, 8. Bisa ya teman-teman? Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa tips trik yang teman-teman boleh gunakan ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? 0,75 ya, ditambah dengan 1/4 dikurangkan dengan 25%. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman boleh menggunakan 3 cara. Ada berapa cara? 3 cara. Cara yang pertama, teman-teman boleh menyelesaikan menggunakan konsep desimal, artinya mengubah semua soal pecahan menjadi desimal. Cara yang kedua, mengubahnya semua menjadi pecahan, ya. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman boleh mengubahnya menjadi persen. Nah, disinilah kemampuan rekan-rekan siswa untuk melihat dan menganalisis serta mengevaluasi kira-kira lebih mudah untuk menyelesaikan dalam konteks desimal, pecahan atau persen. Kalau teman-teman jeli dan teman-teman sudah hafal mati konsep-konsep dasar pecahan atau persen, soal ini malah lebih mudah dikerjakan menggunakan persen. Mengapa? Coba kita lihat 0,75. 0,75 itu berapa persen? Itu kan persen istimewa ya. 0,75 itu setara dengan 75%. Ditambah dengan 1/4. 1/4 berapa persen? Betul, 25%. Kemudian dikurangkan dengan 25%. Ya udah, habis kan? 25% ya. Dengan 25% itu kan habis. Ini hasilnya adalah 0. Maka jawabannya apa, teman-teman? 75%. Ya, ini opsinya ada yang keliru sedikit ya. Ini opsinya berapa persen ya, teman-teman? Kita ganti opsinya saja.
opsi yang alfa adalah 75%. Kemudian opsi yang B adalah 0,80. Opsi yang C adalah 0,5. Opsi yang D adalah 1/5. Nah, dari sini teman-teman nanti langsung akan dapatkan jawaban apa? 75%. Oke? Bisa ya teman-teman? Jadi ingat-ingat konsep-konsep yang terkait persen. Kemudian kita lihat di soal selanjutnya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? 8/3% dikalikan dengan 3,612. Ya, tadi Kak Samsul mengajarkan tentang konsep pendekatan. Pertanyaannya, apakah untuk soal nomor 9 ini rekan-rekan bisa menggunakan konsep pendekatan atau pembulatan? Tadi ingat syarat yang pertama adalah ketika opsinya jauh berbeda. Kalau teman-teman lihat di sini opsinya yang alfa 0,30, 0,31B, C 0,31 juga, D 0,32, E 0,36. Nah, ini agak mirip. Kepalanya sama-sama kepala 3 di depan. Yang membedakan hanya puluhannya. Sehingga tidak ada cara lain, harus mengubahnya menjadi cara manual. 8/3 merupakan pecahan campuran. Berapa pecahan biasanya? Betul. 8 kali 3 24 tambah 1 25. Artinya kita dapatkan 25 dibagi dengan 3. Muncul lagi persen. Persen ya, kita tinggal kalikan dengan 1 dibagi dengan 100. Kemudian dikalikan dengan berapa? 3,612. Ya. Artinya menjadi pecahannya ini adalah 3612 dibagi dengan 1000. Kenapa 1000? Karena 3 angka di belakang koma. Angka 6, angka 1, dan angka 2. Kalau sudah perkalian seperti ini ya teman-teman tinggal menyederhanakan saja. Dalam konteks menyederhanakan boleh mau langsung menyederhanakan antara 25 dengan 3 kalau bisa. Tapi kan tidak bisa ya. Saya hapus dulu. Nah, kalau kita jeli, 25 dengan 100 kan muncul. Ini merupakan pecahan istimewa 25%. Itu hasilnya adalah 1/4. Ya. Kemudian, artinya apa yang tersisa hanya 3612 dibagi dengan 12 dikalikan dengan 1000. Kenapa 12? Karena 3 dikalikan dengan 4. Nah, sekarang kita lihat. Berapa sih hasil dari 3612 dibagi dengan 12? Ya, kalau teman-teman tiba-tiba langsung mengerjakan dan tidak fokus, pasti teman-teman langsung menjawab opsi B. Mengapa? Coba kita lihat. 12 kali berapa dapat 36? 12 kali 3. 12 kali berapa dapat 12? 12 kali 1. Artinya pasti 31. Teman-teman bilang, 31, berarti jawabannya adalah B. Salah. Kenapa salah? Sekarang kita buktikan. Jadi ada cara membagi yang baik dan benar. Sederhananya aja beginilah logikanya. Misalkan saya punya 3612 ya. 3612 dibagi dengan 12. Artinya ini kan ribuan dibagi dengan puluhan. Artinya puluhan dikalikan berapa? Kalau teman-teman tadi tulis puluhan kali puluhan, itu hasilnya pasti ratusan. Iya toh? Tapi yang diminta di soal sini adalah ribuan. Berarti apa yang perlu diubah? Bagaimana cara membagi yang baik dan benar? Kita bagi di sini. 3612. Kita bagi dengan 12. 12 kali berapa dapat 3? Tidak ada. Ambil langsung puluhannya. 12 kali berapa dapat 36? 12 kali 3 dapatlah 36. Tidak boleh langsung turun 12. Ya, harus turun 1 dulu. 12 kali berapa dapat 1? Tidak ada kak. Tambah 0. 12 kali 0 hasilnya adalah 0. Baru kita kurang hasilnya adalah 1. Setelah itu barulah teman-teman menurunkan ini yang 2. 12 kali berapa dapat 12? 12 kali 1. Sehingga jawabannya adalah 301. Teman-teman tinggal lihat di mana di sini 301. Alfa. Ingat 1000 ini hanya menunjukkan angka di belakang koma. Angka 3, angka 0 dengan angka 1. Oke, teman-teman. Bagaimana? Saya pikir cukuplah untuk pertemuan hari ini. Beberapa konsep dasar yang pernah teman-teman kerjakan dan teman-teman pahami. Yang perlu teman-teman tekankan adalah bagaimana pemahaman konsep dasar sehingga betul-betul teman-teman bisa mengerjakan soal-soal tes kemampuan akademik. Saya pikir
materi-materi ini merupakan materi-materi dasar yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, guru-guru matematika. Mungkin pernah juga dibahas di fisika dalam konteks matematikanya. Cuman yang menjadi tantangan adalah perlu banyak latihan. Perbanyak latihan sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan tantangan-tantangan soal. Kenapa? Karena semakin banyak teman-teman melihat soal, maka semakin sering kita mengerjakan soal dan semakin mudah kita untuk menganalisis soal-soal dan mudah untuk lulus untuk persiapan tes kemampuan akademik. Cukup untuk pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.